Perempuan berusia 36 tahun itu ditemukan tak bernyawa di rumah kontrakannya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 21 Maret 2026, tepat di Hari Raya Idul Fitri. Pihak keluarga yang masih terguncang pun memperlihatkan situasi di lokasi kejadian. Pelaku pembunuhan diduga sengaja memilih malam takbiran untuk melancarkan aksi keji tersebut karena kondisi lingkungan yang sepi ditinggal mudik oleh para penghuni lainnya. Ini lokasi kontrakan tempat tinggal si korban. Posisi udah geletak di ubin. Nyawa dibalas nyawa. Pemirsa, Silet RCTI berbanding terbalik dengan kebahagiaan keluarga Raffi Ahmad di hari yang fitri, di saat gema takbir seharusnya membawa kedamaian. Kabar duka yang sangat menyayat hati justru hadir dari keluarga besar seniman Betawi legendaris almarhumah Mpok Nori. Sebuah peristiwa tragis menimpa Dwinta Anggari, cucu dari sang maestro yang ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan. Perempuan berusia 36 tahun itu ditemukan tak bernyawa di rumah kontrakannya di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 21 Maret 2026, tepat di Hari Raya Idul Fitri. Pihak keluarga yang masih terguncang pun memperlihatkan situasi di lokasi kejadian. Pelaku pembunuhan diduga sengaja memilih malam takbiran untuk melancarkan aksi keji tersebut karena kondisi lingkungan yang sepi ditinggal mudik oleh para penghuni lainnya. Ma, tolong dong dilihat Angginya udah bangun belum gitu. Nah, ibu saya langsung ke kontrakannya. Di pintu masih dikunci. Nah, tapi ngelihat jendelanya agak kebuka, makanya dibuka sama ibu saya. Longok lah. Nah, kan kondisi lampu gelap itu jadi nggak begitu kelihatan. Cuman kelihatan ada yang geletak di bawah gitu. Udah posisi udah geletak di ubin. Buka pintu udah pada ngelihat, udah kondisinya udah begitu. Nah, terus kita panggil Pak RT. Udah Pak RT bilang ya udah jangan ada yang masuk, nunggu polisi gitu. Kita tunggu di luar semua. Ini lokasi kontrakan tempat tinggal si korban almarhum. Ya, tinggalnya di sini. Kalau menurut perkiraan sama dari CCTV sekitar rumah, itu kejadiannya cepet, cuma dari 0003 WIB sampai 0009 WIB. Jatuhnya Jumat dini hari. Iya, cuma 6 menit. Memang pintunya nggak megang, dia nongkel jendela. Di saat seluruh dunia merayakan kemenangan Idul Fitri, keluarga besar almarhumah Mpok Nori justru harus mengantarkan cucu tercinta ke peristirahatan terakhirnya. Seolah alam pun ikut menangis, langit Cipayung diguyur hujan deras yang membasahi tanah makam, menambah kesedihan mendalam bagi para pelayat yang hadir. Dengan nada tegas dan penuh kepedihan, pihak keluarga menuntut keadilan yang setimpal atas hilangnya nyawa Dwinta. Keluarga secara terbuka menyatakan bahwa hukuman harus adil. Bahkan dengan lantang mereka menyerukan prinsip nyawa dibayar nyawa. Ya nggak ada firasat apa-apa, cuman ya sehat kok istilahnya, nggak ada masalah apa-apa juga. Pengennya dihukum setimpal lah. Iya, ya hukum agama lah kalau bisa. Nyawa dibalas nyawa. Seiring dengan bergulirnya penyelidikan, tabir gelap di balik motif pembunuhan keji Dwinta Anggari akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Dugaan kuat mengarah pada hasrat obsesif sang pelaku yang ingin kembali rujuk dengan almarhumah setelah sebelumnya telah dijatuhkan talak. Namun niat tersebut ternyata mendapat penolakan keras dari pihak keluarga besar Mpok Nori yang sudah tidak merestui hubungan keduanya.
Pelaku diduga gelap mata setelah melihat almarhumah pergi keluar bersama temannya pasca perpisahan mereka. Kurang lebih hampir 1-2 bulanan ya, kalau setahu saya iya. Dari semenjak ditalak itu selesai, udah keluarga juga kita selesain secara baik-baik, selesai sudah. Ternyata si korban masih nggak terima, bisa dibilang sakit hati atau gimana. Bukan, dia ceritanya Anggi itu pergi kemana sama teman-temannya. Nah terus nggak tahu, mungkin dia cemburu apa gimana. Terus tiba-tiba nelpon saya, kakak saya marah, saya mau nalak Anggi, katanya. Pokoknya sekarang saya talak Anggi gitu. Keluarga udah nggak mau nerima, terserah udah dia mau gimana, saya bilang gitu. Usaha pelaku untuk menghilangkan jejak dan bersembunyi dari kejaran hukum akhirnya menemui titik kandas. Ia pun dikabarkan sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di kawasan Cikupa, Tangerang. Tak bisa mengelak lagi, sejumlah bukti kuat pun turut diamankan, termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas detik-detik saat pelaku berjalan menuju rumah korban pada hari Kamis 19 Maret 2026. Dan yang lebih menyayat hati, rekaman lain juga memperlihatkan pelaku berlari keluar sambil membawa selembar karpet merah yang diduga kuat digunakan untuk membungkus atau menutupi aksi kejinya tersebut. Begitu digeledah di sana ditemukan barang bukti pakaian yang banyak darahnya, gagang pacul, iya, terus karpet. Nah karpetnya itu memang kelihatan di CCTV waktu dia keluar, dia bawa karpet, isinya itu. Pengennya dihukum seberat-beratnya ya, dihukum seberat-beratnya. Tidak hanya kematian tragis cucu komedian Betawi almarhumah Empok Nori, media sosial juga dipenuhi berbagai kisah viral di momen Lebaran. Beragam cerita mengejutkan hingga mengiris hati justru hadir menyapa ruang publik. Mulai dari kemewahan yang memukau mata hingga duka mendalam yang masih menyisakan air mata. Inilah serba-serbi Lebaran yang menjadi sorotan tajam netizen versi Silet. 1. Tidak ada lagi VD di momen Lebaran hingga Kenan Nasution yang cabut kasasi gugatan lagu Nuansa Bening. Di tengah gema takbir yang masih terasa, momen Lebaran tahun ini menjadi yang paling berat bagi keluarga besar Vidi Aldiano. Tidak ada lagi sosok Vidi yang biasanya menjadi pusat perhatian. Kerinduan terasa begitu menyesakan, mengingat ini adalah pertama kali mereka merayakan hari kemenangan tanpa kehadiran sosok Vidi di tengah-tengah keluarga. Sang ayah, Harikis, dengan nada bergetar mengungkapkan betapa sunyinya rumah mereka sekarang. Tidak ada lagi sang pengarah ide dan tema foto Lebaran yang selalu dinanti-nanti setiap tahunnya.